namun yang jelas dia mendekati 100% sRGB. Yang mana jelas bahwa antara apa yang akan kalian kerjakan di layar dan output nanti, contohnya kalian ngedit gambar ataupun video, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Selamat bergabung di acara Virtual Launch The New Infinix InBook X1 Series. Pertama di Indonesia, Redmi Book 15. Desain dari Redmi Book 15 mengedepankan desain modern dan minimalis. Nah, mungkin teman-teman ada yang sedikit galau nih. Core i3 mana? Laptop mana yang cocok buat kita? Jadi kita bahas satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bojakastor. Oke, minggu kali ini mungkin kita tidak melakukan short review ataupun review. Kita ingin mengajak teman-teman, kita akan membedah sedikit dua buah laptop Core i3. Nah, Core i3 sini cukup menarik sekali kita bahas karena memang teman-teman ada kalanya yang memiliki budget tanda kutip sedikit, enggak banyak juga enggak. Nah, terutama budget mungkin yang maksimum 7 juta. Nah, ditawarin Intel Pentium nggak mau, ditawarin AMD Athlon juga nggak mau. Nah, maunya Core i3. Nah, syukurnya saat ini kalian sudah memiliki opsi untuk mendapatkan Core i3, bahkan Core i3 terbaru di 2021. Jadi dua produk yang kita bahas kali ini mungkin kalian sudah tahu. Yang pertama dari pabrikan Infinix yang Juni kemarin sudah melahirkan 3 buah laptop sekaligus dari Core i3 hingga Core i7 dengan seri InBook X1. Kemudian yang baru 1 minggu rilis yaitu Redmi Book 15. Nah, mungkin teman-teman ada yang sedikit galau nih. Core i3 mana? Laptop mana yang cocok buat kita? Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama mungkin yang lebih dulu rilis ya, yaitu dari Infinix InBook X1. Kita fokus yang Core i3. Oke. Jadi sebenarnya secara dimensi InBook semuanya menggunakan layar 14 inch. Redmi Book 15,6 inch. Jadi lebih besar. Jadi Infinix dengan layar 14 inch-nya tentunya memiliki dimensi yang lebih kecil. Panjangnya 32,3 cm, lebarnya 21,9 cm, hampir 22 cm, dan ketebalan yang lumayan tipis menurut kami yaitu di 1,6 cm. Beratnya sendiri 1,48 kg. Bukan yang teringan, bukan yang terberat di kelas 14 inch. Kemudian bila kita lihat untuk Redmi Book, nah ini wajar dia lebih besar ya, dia memiliki panjang 36,3 cm, lebar 24,3 cm, dan ketebalan dia lumayan tebal, juga bukan tertebal, bukan juga ringan, cuma seharusnya bisa lebih tipis. Dia memiliki ketebalan di 1,9 cm, nyaris 2 cm. Beratnya sendiri 1,8 kg, nothing special. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, kita bahas layar atau prosesornya terlebih dahulu. Sepertinya kita tertarik untuk membahas prosesor terlebih dahulu aja. Oke, untuk Infinix ya, Infinix dia masih menggunakan Core i3 generasi 10, tepatnya seri 1005G1. Kenapa masih kita gunakan? Karena Redmi Book menggunakan Core i3 generasi 11 yang notabene sangat baru dan tidak begitu banyak yang menggunakannya. Ya, generasi 11 tepatnya dengan seri 1001 bukan. Tepatnya di 1115G4. Nah, apa sih yang beda dari generasi 11 yang digunakan Redmi Book dan generasi 10 yang masih digunakan di Infinix? Jadi dari yang jelas dari clock speednya sangatlah jauh sekali berbeda. Infinix dengan generasi 10-nya masih memiliki base clock di 1,2 GHz dan maksimum boost clock-nya di 3,4 GHz. Oke, 1,2 hingga 3,4 GHz. Sedangkan di Redmi Book yang menggunakan prosesor terbaru Intel generasi 11, base clock-nya sudah di 3, GHz, hampir setara dengan boost clock di Core i3 generasi 10. Oke, kita kembali 3 GHz untuk base clock-nya dan maksimum boost clock-nya di 4,1 GHz. Oke, jauh sekali, sangat signifikan. Namun kita harap di Core i11, Core i3 generasi 11 dengan base clock tinggi
semoga tidak membuat baterai boros. Tapi sepertinya tidak, teknologinya pasti sudah diantisipasi oleh Intel. Oke, jadi secara performa di atas kertas nanti kita lihat untuk benchmarknya. Secara kertas, di atas kertas clock speednya kencang, yang terbaru ya, yang ada di Redmi Book 15 dengan Core i3 generasi 11-nya. Nah, kemudian ini dia yang kita bahas, yaitu layar. Nah, di sini layar. Oh ya, kita lupa. Untuk materialnya Infinix mungkin lebih superior karena dengan alloy aluminiumnya untuk bodinya sedikit lebih kokoh dibandingkan plastik polikarbonat pada Redmi Book. Ya, untuk desain selera sih menurut kalian, bagi yang senang terlihat metal kinclong mungkin bisa ambil untuk di Infinix. Namun untuk yang kalem silahkan pilih Redmi Book, itu menurut kami. Oke, kembali ke layar. Ini adalah menurut kami faktor penentu. Nah, bagi kalian faktor penentu bagi kalian yang memang hanya menggunakan pekerjaan ringan saja, mengetik dan sesekali nonton, ataupun kalian yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus di sini yang kita maksud bagi kalian yang pemula ingin belajar konten kreator, desain grafis, mungkin ini menjadi penentu. Yang mana di Infinix setelah menghadirkan layar 14 inch, rasio 16:9, kemudian resolusinya sudah Full HD, standar ya, Full HD, panelnya IPS. Nah, di sini penentunya 72% NTSC dan 100% sRGB. Walaupun pada beberapa benchmark mungkin belum 100% ya, 97% juga ada beberapa yang melakukan pengujian. Namun yang jelas dia mendekati 100% sRGB. Yang mana jelas bahwa antara apa yang akan kalian kerjakan di layar dan output nanti, contohnya kalian ngedit gambar ataupun video, hasilnya tidak akan jauh berbeda antara ketika kalian mengedit dan hasilnya nanti. Nah, ini mungkin sedikit berbeda di layar jumbonya Redmi Book 15,6 inch ya. Sudah bagus menggunakan Full HD, namun dia masih menggunakan panel TN yang notabene view angle-nya tidak sebagus yang ada di panel IPS. Bahkan dari beberapa reviewer mengatakan bahwa ketika dilihat dari sisi atas dan sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, ada kontras maupun warna yang sedikit berubah, bahkan cenderung kurang bagus untuk menonton, apalagi untuk konten kreator. Ya, di atas kertas performa lebih kencang, namun tidak cocok untuk digunakan untuk editing pemula, konten kreator pemula ataupun desain grafis pemula. Nah, jadi di sini menurut kami Infinix lebih cocok untuk konten kreator. Namun bagi kalian yang ingin santai, layar jumbo, ngetik enak, Excel enak, matanya nggak jarang ya untuk ngerjain angka-angka di Excel, Redmi Book juaranya. Oke. Dan di sini untuk kecerahan Infinix juga lebih superior. Dia diklaim maksimum di 300 nits, sedangkan di Redmi Book masih 220 nits. Oke. Itu mungkin kuncinya. Kalian tentukan sendiri mana yang kalian pilih. Nah, kemudian untuk spesifikasi pendukung lainnya, keduanya sama-sama menggunakan RAM 8 GB dengan clock speed yang sangat kencang menurut kami secara laptop gaming, yaitu di 3200 mHz. Nah, kencang sekali untuk RAM-nya. Menurut kami dengan perpaduan Core i3 RAM 8 GB untuk pekerjaan komputerisasi ringan maupun sedikit editing sudah cukup lah. Tidak perlu lagi untuk di-upgrade dan lain-lain ya. Maksud saya sudah sangat kombinasi yang sangat cukup untuk pekerjaan ringan, office maupun editing ringan. Kemudian asiknya kedua laptop ini sudah memiliki internal memori bertipe SSD. Walaupun pada kenyataannya speednya sangat jauh sekali berbeda. Infinix menggunakan SSD bertipe NVMe PCIe dengan reading speed yang dihasilkan di kisaran 2400 mHz. Sedangkan di Redmi Book reading speed yang didapatkan masih di kisaran 500 Mbps. Jadi ini karakternya sebenarnya lebih mirip ke SSD M.2 SATA yang biasa menghasilkan di kisaran 500 Mbps. Namun tidak jadi masalah, yang penting SSD, asal jangan hard disk. Karena dengan SSD signifikan sekali ya, antara kita gunakan, kita booting, menyalakan laptop ataupun buka tutup folder,
hasil yang sangat cepat ya, untuk performanya sudah sangat gesit sekali. Jadi kesimpulannya buat teman-teman jangan galau, tentukan sendiri kalian pilihan mana yang cocok buat kalian. Apakah cukup untuk ngetik ringan dengan layar besar jumbo, enak sesekali nonton, bukan penikmat serius atau yang mengkritisi warna, Redmi Book juaranya. Namun buat kalian konten kreator pemula, desain grafis pemula yang lagi asik belajar intens dengan kejelian, yang ingin belajar detail segala macam, mungkin kalian harus pilih Infinix. Walaupun secara performa Redmi Book lebih kencang, namun menurut saya tidak akan jauh signifikan perbedaannya. Nah, oke, jadi di situ kesimpulannya. Semoga ini pembahasan kita kali ini bisa membantu teman-teman yang dengan budget di rentang 5-7 juta. Seperti kita ketahui bahwa di flash sale perdananya Infinix menjual Inbook X1 nya dengan Core i3 di 5,5 juta rupiah. Namun setelah flash sale dia kembali ke 6,5 juta rupiah, mendekati 7 juta. Bahkan saat ini kita cek di JDID sudah di 6,99 juta rupiah. Nah, mungkin juga Redmi Book yang karena baru saja melakukan flash sale, dia masih menaruh harga di 5,99 juta rupiah. Namun apabila flash sale setelah berakhir, seperti di beberapa media mengatakan bahwa harga resminya sebenarnya di 6,99 juta rupiah. Akhirnya sama antara Redmi Book dan Infinix. Nah, makin galau kan? So, tentukan pilihan kalian. Semoga penjelasan ringan kita, santai kita bisa membantu teman-teman menemukan pilihan yang cocok, mana yang digunakan untuk santai sehari-hari ataupun yang ingin sedang belajar konten kreator. So, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Follow Instagram kita di @bojaka_store. Kalian dapat melakukan konsultasi dan pembelian laptop baru hingga seri gaming dan konten kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.